Halo semuanya, aku perkenalkan nama aku Rizal Arifin. Saya seorang praktisi esoteric human healer ya. Jadi di sini saya akan membahas tentang stres mikro ya. Ya, istilah stres mikro ini sebenarnya saya dapat dari salah satu buku yang berjudul Quantum Body ya. Di sini buku ini membahas tentang bagaimana seseorang itu kok bisa menjadi sakit tanpa mereka sadari ya, dan itu diakibatkan oleh stres mikro ya. Lah, stres mikro itu apa? Stres mikro itu adalah peradangan, atau istilahnya dalam tubuh itu ada radang ya, ada radang yang menyeluruh, yang kejadiannya itu apa itu namanya, dia itu tidak disadari ya. Dan banyak faktor yang menyebabkan stres mikro ini. Dan stres mikro ini juga menjadi biang keladi atau penyebab utama dari berbagai macam penyakit metabolik. Contohnya seperti diabetes, hipertensi, jantung, stroke, dan lain-lain. Dan juga dia menurunkan daya tahan tubuh juga ya. Nah, di sini saya akan bahas stres mikro ini penyebabnya apa sih, dan kenapa kok harus segera kita tangani ya, tidak boleh kita biarkan ya. Karena di sini menuntut kedisiplinan kita untuk bisa aware dan sadar bahwa penyebab stres mikro ini ternyata adalah kegiatan kita sehari-hari. Nah, stres mikro ini juga diakibatkan istilahnya kita itu tidak menikmati setiap momen saat ini ya. Jadi kayak melakukan apapun secara terpaksa, melakukan apapun karena bukan keinginan kita, seperti itu ya. Dan itu tidak kita rasakan, tetapi itu sangat merusak tubuh kita ya. Nah, ada lagi ini, dia itu juga sangat berpengaruh dan sangat membebani tubuh kita dengan produksi hormon kortisol atau hormon stres, dan juga hormon insulin ya, yang berlebihan. Ini mekanismenya melalui HPA aksis. Jadi kalau kalian nanti googling, kalian akan tahu bahwa stres itu sebenarnya adalah mekanisme pertahanan tubuh ya. Nah, di sini tubuh karena dia berusaha untuk bertahan hidup, maka dia memproduksi hormon-hormon yang justru jika jumlahnya berlebihan, dia akan menimbulkan peradangan. Contohnya kortisol dan insulin ya, seperti itu. Nah, terus kira-kira kenapa kok bisa masyarakat kok banyak yang tidak tahu ya, tidak tahu karena mereka memang belum paham tentang fenomena ini ya. Dan saya curiga, jujur aja saya curiga ini adalah penyebab utama tingginya penyakit degeneratif ya, atau penyakit metabolik. Contohnya seperti diabetes, hipertensi, dan lain-lain di masyarakat ya. Dan pasti masyarakat itu banyak sekali yang merasa penyebab diabetes itu ya dari makan. Ya memang benar, cuma penyebab utamanya itu justru ini, stres mikro ini. Karena saya melihat, actually saya itu ini ya, seorang perawat luka juga ya. Jadi saya itu mengamati setiap pasien saya, dan kebanyakan mereka itu yang aneh ya, yang saya lihat aneh itu, meskipun dalam satu keluarga suami istri itu dengan pola makan yang sama, tapi yang kena diabetes cuma salah satu, yang satunya tidak. Dan saya melihat ini, fenomena ini, kalau misalnya itu penyebabnya karena makanan saja, saya itu sangat meragukan ya. Karena kan banyak orang itu yang sudah usia 90 dan usianya 95 itu makannya ya teh, ya teh manis, ya nasi, ya apa gitu, it's fine, nggak apa-apa gitu loh. Tapi kenapa ada orang yang makan nasi gulanya melejit naik, minum teh manis melejit naik. Lah itu why, kenapa gitu loh. Kalau memang karena genetika, kan kita bisa melihat genetik yang mana yang rusak gitu kan harusnya. Cuma
saya jujur sebagai seorang muslim, saya pernah membaca salah satu ayat. Intinya Allah itu menciptakan kita itu sudah perfect gitu ya. Lah, kalau sudah perfect, kenapa kok ada genetika yang rusak atau gen yang rusak gitu ya. Jadi itu yang perlu dipertanyakan, dan ternyata pertanyaan saya selama ini terjawab sudah. Dan akhirnya saya sadar ternyata penyebab utama meningkatnya penyakit sindrom metabolik seperti diabetes dan lain-lain itu adalah dari stres mikro ini ya. Dan kebanyakan stres mikro ini diakibatkan oleh melakukan apapun tanpa disadari, yang nanti kita akan bahas ya. Oke, nah terus kembali lagi, bagaimana sih maksudnya stres mikro ini, penyebab utamanya apa sih? Oke, tadi aku bilang dari buku Quantum Body kan, ini aku bawa bukunya. Ya, nah ini Quantum Body ya. Ini buku langsung kemarin aku beli lewat online shop ya. Kebetulan apa ya, dari judulnya aja sangat menarik ya ini. Dari pengarangnya Deepak Chopra ya. Buku ini jujur ini mind blowing banget, karena kita sudut pandang kita itu kayak terjadi shifting atau pergeseran ya. Ya, jadi ini aku bahas salah satu dari sedikit yang dibahas di sini ya, terutama tentang stres mikro ya. Oke. Nah, jadi kalau kita tadi melihat stres mikro ini penyebabnya apa ya? Yang pertama adalah penyebabnya itu adalah overwork ya. Kalau dari buku Quantum Body ini ya, overwork yaitu bekerja di luar kapasitas diri kita. Kayak ibaratnya orang itu kaki di kepala, kepala di kaki gitu ya. Jadi itu namanya overwork ya. Overwork ini tanpa disadari itu meningkatkan hormon stres, dan hormon insulin itu sangat tinggi sekali ya. Dan itu menyebabkan peradangan seluruh tubuh ya. Mungkin kita nggak menyadari ya, cuma ibaratnya itu gini, contohnya nih ya, contohnya stres mikro ini kan dia itu menyerangnya sedikit demi sedikit, tapi menumpuk jadi banyak ya. Nah, seperti itu. Itu ibaratnya gitu kan, kita mikirnya alah aku capek kerja ya kan, kerja seharian terus itu tidur selesai. Bukan seperti itu, nggak bisa ya. Karena tubuh kita mengalami homeostasis dalam setiap stres yang muncul. Stres dikit, oke nggak apa-apa. Tambah dikit lagi. Akhirnya tubuh beradaptasi dengan stres yang begitu banyaknya, meskipun sedikit demi sedikit. Beda dengan kayak kita misalnya di wastafel kan, kita kalau tutup pembuangannya itu kan airnya numpuk ya, ibaratnya itu stresnya ya. Terus kita lepas penutupnya yang bawah itu kita lepas, kan otomatis airnya bersih nih total ya, keluar semua. Tapi tubuh kita beda. Tubuh kita itu karena dia terdesain untuk beradaptasi, stres yang kita tumpuk sedikit demi sedikit itu maka menimbulkan kenormalan baru, sehingga baseline dari hormon-hormon stres itu juga naik setiap harinya ya. Jadi ini yang bahaya banget ini. Jadi kalau kita terbiasa terjadi stres kecil-kecilan setiap hari dan kita biarkan tidak kita sadari, maka itu menyebabkan meningkatnya hormon-hormon stres dan timbulnya penyakit-penyakit yang lain seperti itu. Oke, tadi overwork ya. Sebenarnya semuanya sama sih tujuannya, yaitu ujung-ujungnya sama ya, penumpukan stres yang terus-menerus. Oke, selanjutnya taking work at home. Jadi ada pekerjaan rumah di luar pekerjaan utama kita. Misalnya nih, kalian kerja kantoran atau kerja di sebuah perusahaan mungkin, atau kalau aku mungkin di rumah sakit. Terus saat pulang kerja itu kalian ada side job atau pekerjaan yang lain yang itu menambah income kita. Itu bagus sebenarnya ya. Cuma pasti akan timbul stres baru ya.
Jadi stres-stres baru yang tidak kita sadari, dan itu juga menimbulkan stres mikro ya. Ya bayangin aja, kita kerjanya cuapek ya, di tempat kerja ketemu teman-teman yang toksik gitu misalnya ya, terus pulang masih ada kerjaan lagi gitu. Bayangkan aja berapa hormon stres yang dirilis atau diproduksi setiap harinya. Dan mungkin kita nggak merasa karena itu tadi, dia itu tubuh kita pinter, dia itu kayak beradaptasi terhadap perubahan sedikit demi sedikit sehingga menimbulkan kenormalan baru. Jadi baseline hormon stres itu nanti harusnya rata-rata normalnya mungkin 5 atau 0 gitu, kita akan terbiasa dengan baseline 15, 20 dan itu terus naik seiring bertambahnya usia. Jadi makanya kita perlu sadari itu ya. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu anxiety and depression. Jadi kecemasan dan depresi. Ya. Kalian tipikal cenderung suka cemas, depresi, hati-hati ya. Itu juga penyumbang utama dari stres mikro. Jadi kalau kita bisa lebih rileks, lebih legowo, tipe orang yang santai, itu stres juga akan stres mikronya tidak terlalu tinggi ya. Aku pernah, kalau orang Jawa bilang itu tipe-tipe orang yang gelonjom ya. Udah tahu ya, gelonjom itu orang yang santuy ya. Itu saya beberapa pasienku itu meskipun mereka mungkin ini nggak secara langsung ya, karena kan kadar insulin ataupun kortisol kan tidak bisa dilihat secara langsung. Cuma biasanya kalau jumlahnya sudah berlebihan itu biasanya kadar gulanya naik ya. Itu saya melihat pasien-pasien saya itu yang jujur berat badannya overweight, usianya juga di atas 40, tapi dia tipe yang santuy, glonjom, itu justru gulanya normal ya. Karena kita tahu ya kalau insulin terlalu tinggi, resisten insulin, gulanya cenderung naik ya kan. Nah, itu mereka gulanya normal, jadi nggak ada peningkatan gula darah secara terlihat lah gitu istilahnya ya. Nah, jadi itu tadi harus benar-benar dijaga hatinya ya. Jangan cemas, jangan depresi ya. Semuanya disadari, diterima apa adanya. Jangan sampai kita menjadi korban dan terlibat dengan perasaan itu ya. Legowo aja ya. Oke. Selanjutnya adalah lack of downtime during the day. Jadi maksudnya adalah kurangnya istilahnya kurangnya istirahat secara dalam seharian ya. Jadi kayak kita itu istilahnya kerja itu mikir terus seharian full, nggak ada istirahatnya. Nah itu juga menyebabkan stres mikro. Misalnya lagi mungkin lembur atau lain-lain yang kerjaan itu sangat-sangat membebani kalian, itu juga bisa menyebabkan stres mikro. Jadi hati-hati ya. Selanjutnya lack of good quality sleep. Jadi tidur yang kurang ya, overwork, kerja sampai mati-matian ya, tidurnya kurang, bahkan tidur juga lap-lapan ya istilahnya, itu pasti menimbulkan stres mikro. Karena saat tidur kita aslinya tidur itu sangat penting. Kenapa? Karena saat tidur ketika kita bermimpi itu kita merilis pendaman-pendaman emosi atau istilahnya kecemasan diri kita ya. Itu kita sebenarnya itu perilisan secara normal. Tidur itu pentingnya di situ. Terus dia juga ada produksi hormon melatonin yang untuk sebagai antioksidan, macam-macam sekali fungsinya ya. Makanya tidur itu penting dan memang harus disempatkan waktu tidurnya ya. Karena kalau tidak nanti stres mikro akan terus diproduksi. Oke. Selanjutnya kurangnya olahraga, lack of exercise. Jadi kalau kurang olahraga
kita cenderung mager, itu juga sama ya. Karena olahraga ini memproduksi endorfin ya, jadi hormon untuk biar kita happy ya kan. Dan kalau kita nggak pernah olahraga, cenderung malas-malasan, ya udah, apa ya istilahnya, nggak homeostasis lah, nggak seimbang lah tubuh kita kan. Tubuh kita itu kan energi ya, jadi mau nggak mau harus dikeluarkan juga ya, energi yang tertumpuk di dalam tubuh kita. Terus ini yang paling penting, yaitu constant distraction ya. Apa itu constant distraction? Distraksi yang konstan ya. Contohnya apa? Contohnya itu texting atau balas pesan, balas WA ya, itu balas WA notifikasi terus muncul, kita buka HP, scroll HP ya, ini yang paling penting ya. Jadi texting atau buka-buka WA yang terus menerus ya, itu kan kayak membuat tubuh kita itu nggak bisa dalam tahap relax atau meditatif ya. Itu bisa menyebabkan stres mikro juga yang tidak kita sadari. Terus main game, video game mungkin apa ya, jenis MOBA atau mungkin FPS, pokoknya game-game yang membuat kita itu, kesadaran kita itu jadi apa ya, jadi kesadaran yang agresif gitu loh, yang menimbulkan mungkin detak jantung meningkat, keawasan ya, seperti itu. Itu bisa menimbulkan stres mikro. Jadi yang suka main game, sadari ya, penting nggak main game itu. Kalau game itu memberikan sebuah relaksan, tapi bukan, maksudnya kalau tidak menimbulkan kecemasan dan tidak menimbulkan detak jantung meningkat, ya silakan. Tapi kalau yang tipe-tipe yang kayak memicu adrenalin, saya rasa dihindari ya, jangan ya. Atau mending gak usah main game sama sekali. Oke. Selanjutnya round the clock news report. Jadi kalian itu kayak selalu melihat berita ya, berita-berita yang muncul, bisa di HP mungkin, di TV, atau sering ada notif, oh ini berita baru, sering ada oh ini di sana loh ada ini, apa itu namanya, tabrakan dan lain-lain, wah meninggal ini ya. Itu nggak apa-apa, kita it's fine ya, cuma kita harus tahu batasannya. Jangan sampai kayak pikiran kita itu habis untuk terus-menerus terekspos dengan berita-berita yang istilahnya tidak akan pernah selesai gitu loh. Itu juga menimbulkan stres mikro. Jadi hati-hati. Oke, selanjutnya adalah severe trauma atau trauma yang parah ya. Entah trauma itu kan macam-macam, bisa trauma kecelakaan, trauma dengan seseorang, mungkin trauma secara psikologis mungkin. Ya itu benar-benar bisa menyebabkan stres mikro itu terjadi ya. Jadi hati-hati ya terhadap, maksudnya kalau memang itu terjadi ya udah disadari, dialami, diterima gitu aja. Ya jangan sampai itu menjadi beban. Karena kalau itu menjadi beban, itu akan mengganggu proses kesembuhan. Contohnya pasien saya banyak sekali habis operasi, biasalah misalnya kan kalau operasi steril, contohnya itu hernia, operasi tumor mamai misalnya, tumor payudara, itu kan operasi yang steril ya, harusnya kan sembuhnya cepat, cuma karena mereka terlalu stres dengan itu, takut, cemas, itu justru lama sembuhnya, kayak lukanya nggak kering-kering dan lain-lain, seperti itu ya. Oke, terus yang selanjutnya physical illness, penyakit fisik, itu juga sama kayak demam dan lain-lain, itu juga menimbulkan stres mikro. Jadi harus disadari, harus di manage pikirannya. Jadi harus diterima seperti itu ya. Oke, yang terakhir excessive noise. Jadi kalau kalian mungkin hidup di kota-kota besar yang suaranya itu
suara dari motor atau dari banyak sekali gangguan-gangguan dari suara yang mengganggu istirahat, ada baiknya menghindari ya. Ada baiknya menghindari karena suara-suara yang sangat mengganggu, mungkin suara bising yang sangat mengganggu itu juga menimbulkan stres mikro tanpa kita sadari. Jadi itu kita harus antisipasi. Oke, jadi ini lumayan banyak ya penyebab dari stres mikro. Atau kalau di buku di sini itu namanya overloaded ya. Nanti kalian bisa baca buku sendiri, bisa beli online, ada kok ya. Ini bukunya bagus banget ini ya. Jadi itu tadi penyebab dari stres mikro dan bagaimana sih solusinya? Misalnya nih kita kan nggak bisa ya, misalnya kita kerja terus kita nggak nyaman dengan teman-teman kita toksik, mereka toksik, terus kita juga kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, ya otomatis kita kan nggak bisa santai-santai ya, kita kayak ngapain sih santai-santai, nanti kita nyesel gitu. Di sini perlu digarisbawahi, jadi apa ya, pada dasarnya kita itu kan didesain, aslinya itu didesain sudah lengkap ya, tubuh kita itu, pikiran, tubuh kita, semuanya itu kan sudah didesain sangat lengkap. Tapi kitanya sendiri itu dari kecil kan kadang kayak selalu jadi people pleaser ya, atau ikut dapat tularan pikiran orang lain yang harus A, kamu harus B, kamu harus C ya. Nah, itulah yang justru menimbulkan kebingungan dalam diri kita. Nah, jadi kalau kalian-kalian yang sudah kadung kerja di perusahaan A, nggak nyaman, atau mungkin kalian sudah terjadi di dalam sudah berkeluarga, mungkin nggak nyaman dengan keluarganya, pokoknya menimbulkan stres yang macam-macam, stres mikro macam-macam. Satu solusinya, dan ini sudah saya buktikan sendiri ya. Solusinya adalah kita menerima apapun sensasi yang ada di diri kita, itu diterima apa adanya. Jangan dihakimi ya. Jadi ketika muncul misalnya rasa kecewa itu jangan ditahan. Ya, diterima aja. Oh, gini ya rasa kecewanya ya. Ibaratnya itu, kalau kita itu ibaratnya itu gini loh. Misalnya nih ada wah aku ketemu temenku, wah temenku itu toksik gitu, selalu cari kesalahan dan lain-lain ya. Ingat ya, orang-orang di sekitar kita itu cerminan diri kita ya. Jadi kita itu dalam emosi kita itu tercermin dengan perilaku orang-orang sekitar kita. Kalau kita bisa menerima sensasi baik buruk apapun itu dengan netral, dengan tidak menghakimi, diterima aja, disadari ya kan. Ya udah, nanti itu rasa-rasa yang nggak enak itu biasanya akan hilang-hilang sendiri. Tapi asalkan kita menerima gitu. Ketika sudah sering menerima, menyadari apa adanya, itu nanti akan terjadi perubahan sikap di lingkungan sekitar. Jadi mereka itu akan berubah, sikapnya seperti itu. Ya, kalau kalian bisa menerima apapun apa adanya, maka sensasi negatif positif itu rasanya sama saja, dan itu akan menurunkan stres mikro dengan sangat cepat, luar biasa ya. Ya, kalau kalian ini pernah ikut ini WS-nya atau kelasnya Mas Riko Utama, kalian paham ya namanya letting in ya. Jadi letting in itu nyegoro, menjadi lautan dari ombak-ombak yang terus muncul ya. Jadi kita itu nyegoro ya, menjadi lautan. Kalau misalnya ada ombak marah, ya udah kita menjadi pengamat aja. Oh itu marah, oh itu senang, oh itu benci, oh itu bahagia. Itu rasanya sama aja. Jadi hanya tayangan aja, seperti itu. Kalau kita bisa melakukan itu, maka stres mikro itu insya Allah ya tidak diproduksi lagi, karena itu kayak kembali lagi pilihan kita sedih dan tidak kan di kita, ya kan. Kalau kita menganggap itu hanya tayangan-tayangan yang datang dan pergi atau nuansa, ya udah selesai.
tidak akan menimbulkan dampak emosional pada diri kita. Karena kita merayakan apapun yang terjadi, seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin ini sedikit dari konten saya yang semoga bisa bermanfaat dan bisa berguna. Ya, see you next time. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.